Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh memulai lagi hari yang baru ini, dengan kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi terutama dalam hidup kita dan juga menjadi yang segala-galanya dan selamanya bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari. Terima kasih sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dalam perlindungan tangan kuasa. Dan pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru dengan kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Dan Dialah selamanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, sekali berkatakan, ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, saya cinta Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya
cinta Yesus, haleluya, saya mau cinta Yesus, cinta Yesus, haleluya, haleluya, saya cinta Yesus, haleluya, haleluya, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya saya mau cinta Yesus, selamanya. Sebab Engkau yang lebih dulu mencintai kami dengan kasih yang sejati. Sebab Kau yang mencintai kami dan Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Kau curahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Selesai kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terpuji Yesus Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kau yang terutama, Kau segalanya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau.
Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya. Penolong yang ajaib, Allah yang setia, yang tak pernah ikat janji. Aku bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya padamu kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami sembah, kami sembah, dalam segala keadaan kami, Kau tetap yang terutama, Kau segala-galanya. Tuhan, di atas segala Tuhan, Allah, di atas segala Allah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, sungguh baik, beramat baik. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu.
Hanya Engkau satu-satunya, Kau yang terutama dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puja kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Untuk kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melegas padamu, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-Mu yang tak terbatas,
yang menjaga hidup kami, yang memberkati kami di dalam segala keadaan kami. Engkau tetap yang terutama, Tuhan. Terima kasih. Pujilah namamu. Pujilah namamu. Pujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Segala keadaan waktu menimpa maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu melihatmu lama, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, menciptakan selamanya. Ini ungkapan hati kami padamu. Dalam segala keadaan, waktu menimpa maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu membuat tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Amin.
harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi mari kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesusku, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Biarlah untuk selamanya Engkau yang kami cinta. Untuk selamanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Di dalam segala keadaan. Sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Firman yang dipimpin oleh Roh-Mu yang menghidupkan kami. Sehingga dalam segala keadaan kami akan tetap kuat. Berpegang teguh pada janji-janji firman. Sekalipun mata kami belum melihat bukti. Tetapi kami mau tetap percaya kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang membuat iman kami terus kuat di dalam. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ali. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita udah sampai di Amsal 11 ya. Dan kita udah sampai di Amsal 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua pagi hari ini. Amsal 11 ayat 1 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat kelima, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia
menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ayat ke-15, sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ayat ke-20, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Tunggu, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ayat ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditempa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Ayat terakhir, ayat 31, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ya, dari bacaan hari ini, ya, Amsal 11 ini ada beberapa hal yang saya dapat. Ya, yang pertama itu bicara soal kejujuran, bicara soal kejujuran. Ya, karena pernyataan dunia itu, kalau orang dunia tuh pernyataannya jujur hancur. Ya, jadi kalau jujur hancur. Kalau kita jujur itu sama dengan hancur gitu ya. Jadi kalau kita berusaha atau kita buka toko atau kita apapun, kalau kita jujur itu hancur gitu loh. Itu pernyataan orang dunia gitu ya. Uh, saya sebelum buka toko bangunan, buka toko keramik ini, saya waktu masih bujangan, saya pernah buka toko manisan ya, itu di daerah Bakung. Saya buka jual beras, jual minyak gitu ya. Jadi saya tuh heran, saya berasnya masuk nggak banyak gitu ya, masuk paling-paling 10 sampai 50 sak ya kali masuk. Gitu. Orang-orang bisa masuk sampai ratusan sak gitu ya. Orang itu jualnya ya seminggu mungkin bisa habis ratusan sak. Sedangkan saya seminggu itu cuma bisa 10 sampai 50 sak gitu laku. Lalu saya dikasih tahu sama, pada saat itu saya sewa rumah, sewa toko di situ, sewa tempat ya, sewa ruko gitu ya. Sewa kayak rumah gitu. Orang itu kasih tahu, kamu mau tahu nggak kenapa beras kamu lambat lakunya? Katanya kalau orang-orang itu jualannya sebelum dijual itu kata orang itu dikeluarin dulu 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo dikeluarin dulu. Jadi itulah untung kamu gitu loh. Saya bilang, waduh, kalau dagang gitu nggak jujur gimana ya? Saya nggak bisa lakukan gitu. Saya bilang ya kalau kamu nggak bisa lakukan ya kamu lambat lakunya gitu. Kalau kamu mau cepat ya kamu harus sama dengan orang lain gitu. Ya singkat cerita saya nggak lakukan gitu. Tapi ya karena persaingan ketat ya gimana ya, orang dagangnya nggak jujur ya dia barangnya laku gitu ya. Jadi kadang aneh juga kita, eh, nggak jujur itu bisa ramai gitu ya. Tapi ya kita anak-anak Tuhan bukan dengan cara gitu kita dagang gitu ya. Jadi kita mempertahankan iman kita ya walaupun resikonya toko kita harus tutup gitu ya. Jadi ya
pernyataan orang dunia itu memang gitu ya. Dunia ini kejam, hari-hari ini semakin jahat ya. Jadi jujur itu hancur gitu ya. Uh, kita bisa baca di ayat ya, dari ayat 1 itu ya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan ya. Jadi kalau kita nggak jujur itu ya sama dengan kekejian bagi Tuhan gitu ya. Jadi kita sebagai orang percaya ya kita nggak bisa ikutin dengan gaya-gaya dunia ya. Kalau prinsip orang Kristen itu jujur itu mujur gitu ya, walaupun ya memang uh, kita uh, berbeda dengan orang dunia gitu ya. Kita jualannya nggak gede, tapi ya kita mujur gitu. Kita selalu dapat kemujuran. Kita nggak bakalan mengalami kecelakaan, nggak mengalami hal-hal yang negatif gitu ya. Karena kita ada penyertaan Tuhan gitu ya. Karena saya mau tanya sama Bapak Ibu semua tempat ini ya. Ya, Tuhan atau orang besar itu akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada orang yang gimana ya. Kalau kita bisnis, kita nyari karyawan, kita nyari orang yang gimana, pasti kita nyari orang yang jujur ya. Kita pasti nyari orang yang jujur ya. Jadi pagi hari ini uh, sebenarnya ada 4 ayat ya. Ayat pertama itu uh, bicara yang tentang kejujuran itu ya. Neraca orang serem adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat ya. Jadi yaitu bicara tentang kejujuran ya. Kalau kita toko manisan ya, kita jual timbang timbang gula itu ya 1 kilo ya 1 kilo, bukan 9 ons 8 mata gitu ya, enggak ya. Atau kita buka toko keramik ya, jualnya KW 3, ngakunya KW 1, enggak ya. Makanya saya kalau di toko itu saya selalu bilang sama karyawan, pesan kalau misalnya kita dapat barang KW, kita harus ngomong ke konsumen, ini KW 2 ya Bu, ini KW 3 ya Bu gitu. Jadi kita harus ngomong gitu loh. Satu, resikonya juga kalau misalnya terjadi apa-apa ya kita bebas gitu. Kita udah ngomong di awal gitu ya. Jadi harus jujur, kita harus ngomong dari awal. Itu kalau di ayat ketiganya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Ya, jadi kalau kita jujur itu pasti kita tulus gitu ya, dipimpin oleh ketulusan kita gitu ya. Kita nggak punya neko-neko, kita nggak punya niat yang lain-lain. Kita ngomong jujur aja ya. Kita nggak punya udang di balik pempeyek gitu ya, nggak punya tujuan yang lain, nggak punya tujuan yang negatif ya. Lalu ayat berikutnya bicara tentang kejujuran itu di ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu ya. Jadi orang yang jujur itu dilepaskan oleh kebenaran. Jadi kita seperti tadi saya ngomong, orang jujur itu mujur gitu loh. Kita harus rubah mindset kita gitu loh. Bukan jujur hancur, tapi jujur mujur gitu loh ya. Karena kalau orang yang jujur punya prinsip jujur jujur hancur itu ya, mereka pasti menghalalkan segala cara ya, seperti ayat 6 ini ya. Mereka akan hawa nafsu yang menguasai hati mereka gitu ya. Lalu ayat yang terakhir yang bicara tentang kejujuran, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi kalau hidup kita jujur ya, berkat kita itu mempengaruhi kota itu gimana? Jadi hidup kita itu mempengaruhi kota gitu ya. Eh, Hidup kita itu bisa mempengaruhi kota, kita jadi berkat dimanapun kita berada gitu ya, kalau kita hidup jujur gitu ya. Jadi pagi hari ini, hari kita rubah mindset kita, bukan jujur hancur, tapi jujur itu mujur gitu ya. Itu poin pertama yang saya dapat. Lalu poin kedua yang saya dapat itu di Amsal 11 ini bicara soal memberi gitu ya. Ya, saya akan bacakan di ayat Amsal 11 ayat 24 sampai 26 ya. Amsal 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ini menyebar harta itu maksudnya gini, bukan Bapak Ibu foya-foya ya, hidup foya-foya bukan gitu ya, tapi ya kita berhikmat. Ada yang menghemat, itu tuh bukan pelit ya, kita bijak mengatur keuangan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita mengatur dengan bijak keuangan kita gitu ya. Itu eh, prinsip-prinsip keuangan merdeka ya. Lalu
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yaitu prinsip kekristenan itu pada saat kita memberi, ya kita menerima gitu ya. Apa yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan terima gitu ya. Bapak Ibu menabur kebaikan, Ibu akan menerima kebaikan gitu ya. Apa yang kita tabur, kita akan terima ya. Lalu ayat 2 ke 6, siapa yang menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum ya. Jadi ya kita diberkati untuk memberkati orang lain ya. Hidup kita harus jadi berkat dimanapun kita berada ya. Kita harus rajin memberi, memberkati orang ya. Bukan bukan boros, bukan foya-foya, tapi juga nggak pelit ya. Bijak-bijak mengatur keuangan gitu ya. Lalu hal ketiga yang saya dapat itu bicara soal hidup orang benar ya. Itu Amsal 11 ayat 28, 30 dan 31 ya. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda ya. Jadi eh, hidup orang benar itu hidup orang yang mempercayakan hidupnya itu bukan kepada kekayaan ya. Kita nggak percayakan hidup kita kepada kekayaan, kepada harta, pada apa yang kita miliki saat ini. Tapi kita mempercayakan hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Itu prinsip hidup orang benar gitu ya. Jadi mari kita percayakan hidup kita itu bukan kepada harta kita ya. Karena roda itu terus berputar, kita nggak mungkin selalu di atas, kadang posisi kita kadang di bawah gitu ya. Jadi uh, kadang kita ngalamin kesusahan, kita ada musim-musim hidup kita yang nggak baik gitu ya. Jadi mari, apapun kondisimu saat ini, pada saat engkau diberkati, pada saat engkau mengalami sesuatu, numbur tembok di persimpangan jalan, yuk kita sama-sama kita ngandalin Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat kita bersandar ya. Ayat yang ke-30 yang hidup orang benar, hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang ya. Jadi hasil orang benar itu adalah pohon kehidupan ya. Jadi kalau kita hidup benar itu ya pohon kehidupan. Jadi kita senantiasa hidup kita itu bercahaya, kita senantiasa memancarkan ke Tuhan, memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Ayat yang terakhir yang saya dapat, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik. Nah, jadi kalau kita hidup benar, ya kita menerima balasan itu di bumi. Jadi kita terima berkat, terima sukacita, terima damai sejahtera, terima damai sejahtera itu di bumi, ya. Bukan pada saat kita meninggal kita terima, enggak. Pada saat kita tinggal di bumi, kalau kita hidup benar kita sudah terima gitu, ya. Jadi pagi hari ini tiga hal itu yang saya dapat, ya. Yang pertama itu tadi bicara soal kejujuran, ya. Ayat Amsal 11 ini. Yang kedua itu tadi bicara soal memberi. Yang ketiga bicara soal hidup benar ya. Rubah mindset kita bahwa jujur itu mujur, bukan jujur itu hancur ya. Lalu yang kedua, kalau kita memberi ya kita akan menerima ya. Itu yang saya dapat pagi hari ini Pak Heri. Kalau ada yang mau melengkapi silakan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Ali. Jadi secara garis besar ada 3 hal yang kita mau belajar dari Amsal pasal 11. Yang pertama, tetaplah jadi orang jujur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebohongan ini. Dan tentu mulailah dari keluarga kita untuk melatih kejujuran. Bicara apa adanya, terbuka dalam segala hal, dan itu tentu akan menjadi sebuah pola dan gaya hidup bagi kita. Walaupun memang bagi daging itu menderita dalam seluruh aspek. Apalagi kalau dari kecil sudah terbiasa salah dididik dengan mindset yang salah. Kenapa banyak orang nggak mau jujur? Karena ya banyak orang tua yang dulunya nggak kenal Tuhan, nggak ngerti nilai prinsip kebenaran, justru ketika anaknya jujur malah digebukin. Nah, jadi orang dari kecil jadi takut untuk jujur. Nah, jadi mari orang tua khususnya kalau yang punya anak, kita ngomong, ayo jujur, jujur. Begitu jujur malah dihajar. Begitu jujur malah hancur kena gebuk. Nah, itulah
prinsip dunia. Ya karena mungkin orang tua kita dulu nggak kenal prinsip firman, taunya prinsip-prinsip dunia. Jadi mari buang prinsip yang salah, tapi ganti dengan kebenaran bahwa orang jujur itu berkenan kepada Tuhan. Doa orang jujur itu dengar oleh Tuhan. Atau bahasa sederhana kalau tadi, orang jujur itu mujur, bukan hancur. Dan kita sebagai orang tua, ya ketika kita ajarin anak-anak kita jujur, ya kejujuran itu harus kita hargai. Seperti Tuhan menghargai kejujuran, keterbukaan kita. Maka di Pelita kan ada sebuah nilai. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Seperti dua orang yang datang berdoa kepada Tuhan, orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi menyombongkan keadaannya, padahal hatinya jauh dari apa yang dia ungkapkan. Tapi pemungut cukai berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku nggak layak, aku nggak. Nah, tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Nah, jadi mulai dari kita orang tua didik anak-anak untuk jujur, dan mereka ketika mereka belajar jujur, ya jangan dibuat hancur, tapi hargai kejujurannya, dorong untuk terus hidup jujur, walaupun terkadang ada konsekuensi yang harus diterima, tapi terukur, dan tentunya itu membangun gaya hidup. Nah, yang kedua tadi bicara tentang memberi, ya kita menjadi orang yang murah hati. Di sepanjang tahun yang lalu kita sudah belajar, murah hati itu bukan royal, seperti Ko Ali tadi katakan. Murah hati itu bukan hanya sekedar dermawan, tetapi murah hati itu sifat natur kita. Jadi kita murah hati itu karena DNA Bapak kita murah hati, bukan karena diukur dengan pemberian kita. Karena kalau diukur dengan pemberian kita, ya kita semua akan masuk kategori orang pelit. Karena hanya orang-orang yang menerima apa yang kita beri akan ngomong kita murah hati. Sementara berapa banyak sih yang kita bisa beri? Karena ketika kita memberikan terukur dan terencana sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kita bukan Tuhan, apalagi jangan sampai kita diintimidasi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang diputar balik oleh iblis yang memakai orang-orang, oknum-oknum, bahkan yang menamakan dirinya Kristen, tapi menggunakan ayat bukan untukku, tapi menggunakan ayat untuk orang lain. Katanya orang Kristen murah hati. Mana Bapak Ibu harus punya imunisasi, daya kebal, imun terhadap ungkapan-ungkapan seperti itu. Murah hati itu untuk saya. Bukan kita nuduh orang, menekan orang, mengintimidasi orang. Katanya murah hati, mana lu buktinya pelit, aku minta tolong ada kasih. Nggak usah digubris kalau orang pakai ayat untuk keuntungan perut dia. Karena itu tadi, banyak kali kekristenan ini kan disalahgunakan. Makanya Yesus kan sudah ajari berkali-kali seperti yang saya katakan. Cerdik dan tulus itu harus seimbang. Kalau kita cuma tulus, ya kita dimanfaatkan orang. Orang akan pakai ayat-ayat. Kan firman Tuhan bilang, kalau orang pinjam harus dikasih, jangan enggak. Nah, orang harus murah hati, kalau minta harus dikasih. Nah, itu kan untuk saya. Bukan kau pakai ayat itu untuk nyerang orang. Nah, jadi ya itu tadi, kita harus cerdik, kita harus tulus seimbang. Tapi juga jangan cuma cerdik tanpa ketulusan. Nanti kita yang akan jadi licik, sehingga kita nggak jujur. Nah, jadi ya bertumbuh dalam mengenal dan memahami firman Tuhan. Jadi kita menyebar harta artinya ya kita menabur. Makanya nanti tema kita sepanjang tahun depan kan akan menabur dan menuai dengan sukacita. Dan sekali lagi urusannya bukan cuma soal uang semata-mata. Untuk memenangkan jiwa kita menabur doa, menabur air mata, menabur waktu, menabur tenaga, juga termasuk di dalamnya menabur uang, tapi tetap terukur. Dan saya berharap sepanjang tahun yang lalu kita sudah belajar tentang kemurahan hati, itu yang menolong kita sehingga hidup kita berbuah, jadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga tadi, bicara tentang orang benar. Karena kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ada perbandingan terus antara orang benar dan orang fasik. Tapi
Percayalah kita ini orang benar, oleh sebab itu berlakulah benar. Bukan karena perbuatan kita jadi benar, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh karya salib, makanya sebagai orang benar ya otomatis harusnya kita melakukan hal-hal yang benar. Makanya kenapa kita butuh firman. Yohanes 17 ayat 17 katakan firmanmu itu kebenaran. Jadi kenapa orang Kristen itu harusnya baca firman, renungkan firman, karena itulah kebenaran yang harus kita lakukan sebagai orang-orang benar. Jadi tiga hal ini mari kita praktekkan dalam hidup kita, dan tentu saya percaya Bapak Ibu mendapatkan banyak hal dari apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan dari pengalaman hidup, bagaimana berlaku jujur, bagaimana murah hati, dan bagaimana berlaku benar. Oke, Saya mau silakan. Ya, Kak Ali, silakan eh, tambahkan. bicara kejujuran. Kadang kan eh, anak kita ini kan seperti tadi Pak Hering bilang, kita dalam mendidik anak kan. Kadang kan anak kita nih jujur. Dia kalau dapat nilai 9, dia jujur, ya kita bangga gitu ya kadang. Kadang kan nggak tentu terus dia dapat nilai 9 ya. Si Mac pernah datang ke saya, Pi, eh, nilai apa itu kalau saya matematika atau IPA dia dapat nilai 4, berapa gitu. Saya bilang nggak apa-apa, kamu belajar aja terus. Jadi saya nggak marahin dia, tapi saya bilang ya kamu belajar terus, kamu pasti bisa. Saya bilang ya. Jadi kadang anak-anak jujur itu kita bukan kita seperti tadi Pak Heri bilang ya, kalau kita just dia kita bilang oh kamu bodoh kamu itu, ya itu malah dia tambah nggak mau belajar gitu. Jadi saya bilang ya kamu nggak apa-apa, kamu pasti bisa, kamu belajar aja lebih giat lagi pasti kamu bisa gitu. Jadi kasih dia semangat, dorong dia terus untuk dia belajar lebih baik lagi ya. Jadi tambahan saya sedikit. Ya, bahkan ketika kejujuran, ketika dia melakukan kesalahan, ya jujur, seperti di Kempria diajarkan lembut dan tegas, dengerin, terima, dicerna, dikelola, kalau perlu disiplin, diberi disiplin yang terukur, dan dijelasin kenapa harus didisiplin. Tujuannya itu mendidik, bukan menghukum. Ya, seperti itu ya. Karena kejujuran itu memang nggak mudah, tapi kejujuran itu kan butuh keberanian. Nah, hargai keberaniannya, hargai kejujurannya, tapi kalaupun ada disiplin yang harus diberikan, dijelasin disiplinnya itu kenapa harus disiplin. Tapi kalau ada hal-hal yang memang nggak perlu didisiplin, ya nggak usah, jelasin aja seperti Kuali bilang tadi, dinasehatin. Intinya anak-anak harus punya rasa aman ketika dia jujur, walaupun ya harus ada konsekuensi. Tapi sekali lagi bukan bentuk hukuman, apalagi penghakiman. Seperti itu. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Ko Ali, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Acin, nanti ditutup sama Ko Ali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi indah ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan buat pagi indah juga Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersikap jujur Tuhan, murah hati, dan juga kami boleh tinggal dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan. Kami doa Tuhan buat Ko Ali yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, Tuhan sertai dia selalu Tuhan, berikan dia kesehatan Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan dalam hidupnya Tuhan, sehingga dia boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, sertai selalu Tuhan. Biarlah kelimpahan dan kasih-Mu tercurah buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan, bila terus pemulihan-Mu Tuhan ada dalam setiap hidupnya Tuhan. Biar Tuhan ada sel-sel baru yang tumbuh di dalam tubuhnya Tuhan. Sel-sel yang lama Tuhan ganti dengan sel-sel yang baru Tuhan, yang sel yang sehat Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga berikan kekuatan Tuhan untuk melewati setiap hari-harinya Tuhan. Dan Tuhan mampukan dia Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan anak-anaknya Tuhan, sertai dimanapun dia berada Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Jolasri Tuhan, yang
Biar Tuhan terus pulihkan Tuhan lewat kemo, lewat radioterapi Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan selalu Tuhan. Biarlah kemurahan dan kasih-Mu Tuhan tercurah buat Ibu Julastri Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biar bangsa Indonesia Tuhan boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang terpilih. Tuhan berkati juga Tuhan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden juga Tuhan, hingga jajaran terendahnya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan dan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi kami datang kepada Engkau dengan rasa bangga kami kepada Engkau, Tuhan. Buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu kami aplikasikan dalam kehidupan kami dari hari, Bapak. Kami mulai hari kami bersama-sama dengan Engkau pagi hari ini, Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami, perlindungan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Ko Ali. Sama-sama, Pak Heri. Terima kasih doanya Bapak Ibu. Izin Oke. live ya. Oke.